Assalamualaikum. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kita hanturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk bagi kita dapat belajar kembali bahasa Arab, terutama bahasa Arab komunikasi pada tengah hari ini. Salawat dan salam kita tak lupa juga hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ilmu yang sangat barakah, yang membawa kita daripada jalan yang gelap penuh dengan kesyirikan dan kekufuran menuju jalan yang penuh dengan cahaya keislaman. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada tengah hari ini lepas solat Jumaat kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai bahasa Arab komunikasi, dan untuk siri kita kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai fi'il, dan sekarang kita akan bahas bentuk terakhir daripada fi'il, iaitu al-fi'lul amr. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan Halimah. Waalaikumsalam Puan Lam. Waalaikumsalam Puan Zahra. Waalaikumsalam Puan Misramah. Okey, kita akan lanjutkan kembali siri kita, iaitu membahas tentang fi'il amr. Sebelum saya masuk kepada pembahasan fi'il amr, kita sebelumnya pada hari Kamis kita telah belajar tentang apa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebelum kita belajar fi'il amr ni, kita telah belajar fi'il apa, tuan-tuan dan puan-puan? Ada yang masih ingat tak? Assalamualaikum Ustaz. Sahabat. Waalaikumsalam Puan Salwah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan Komaria. Nah, sebelumnya pada hari petang kita telah belajar. Untuk masa sekarang atau masa hadapan. Sebelumnya saya nak minta maaf, saya ada kesalahan sedikit dalam menjelaskan. Sebelumnya pada hari kemarin saya menjelaskan kalau tak salah itu misalnya kalau misalnya kita dalam contoh ini saya sebut tak salah ya ini yang domir. Padahal sebenarnya salah. Yang dalam fi'il mudhari yang ada di depan kalimat fi'il mudhari seperti alif, ya, ta dan nun yang di depan ini dia bukan merupakan domir, tapi dia merupakan huruf mudhari atau huruf mudhara'ah. Jadi dia sebenarnya bukan domir. Yang domir itu ternyata sebenarnya ialah yang waw ini. Kalau kita pakai contoh yaktubuna, dia yang sebenarnya domir itu adalah yang waw ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Putus-putus ya. Oke, saya ulangi lagi. Mungkin ada yang mungkin ada yang tertinggal karena terputus-putus tadi lainnya. Saya ada maaf sebelumnya saya ada kesalahan dalam menjelaskan. Kita ambil contoh di fi'il mudhari yaktubuna pada siri sebelumnya saya menjelaskan bahwasannya ya ini adalah domir juga. Kan saya menjelaskan ya, daripada fi'il madi kita pindahkan domir ke depan, ternyata salah. Ya ini bukan domirnya tapi merupakan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ahnya untuk ada 4, a, ya, ta dan nun. Ya. Alif dan nun ini untuk orang pertama, ta untuk orang kedua dan ya untuk orang ketiga biasanya kan. Nah, ini bukan domir tapi huruf mudhara'ah. Yang mana yang domirnya tuan-tuan dan puan-puan? Yang domirnya ialah yang waw ini. Waw mati ini. Kalau kita ambil contoh yang lain apa ya? Taktubani. Yang domirnya ialah di sini alifnya, bukan taknya. Oke. Sedangkan tak yang di sini ialah merujuk kepada huruf mudhara'ah. Oke, teman-teman dan puan-puan, merujuk kepada huruf mudhara'ah. Oke, boleh paham ya teman-teman dan puan-puan? Atau masih ada apa tak? Putus-putus tak lainnya? Internetnya masih putus-putus tak teman-teman dan puan-puan? Lain saya tak okey, Ustaz. Maaf, Ustaz. Tak apa, Puan Sama. Ini sepertinya dari handphone saya ini, bukan dari tuan-tuan dan puan-puan. Soalnya cukup banyak ya tuan-tuan atau puan-puan yang
yang terkena putus-putus lainnya. Berarti ini kemungkinan besar dari handphone saya nih. Oke, yang untuk yang ini boleh paham ya tuan-tuan dan puan-puan? Jadi di dalam fi'il mudhari ini yang depan ini yang ada huruf depan ini antara ya, alif, ya, ta dan nun ini dia bukanlah merupakan daripada domir daripada fi'il mudhari'nya, melainkan ia merupakan huruf mudhara'ah. Jadi yang mana domirnya? Yang domirnya yang ini, yang kalau misal kita pakai contoh yaktubuna, waw ini yang domirnya, atau taktubani alifnya yang domirnya. Oke, boleh paham? Oke. Nah, itu sedikit kita mengulang-ulang materi kita, mengulang-ulang pembahasan kita sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita ke yaitu fa'al fi'il al-amr. Al-fi'il al-amr. Fi'il amr atau kita boleh tulis saja fi'il amr ialah kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Jadi kalau sebelumnya kita belajar fi'il madi ialah kata kerja masa lampau, kata fi'il mudhari adalah kata kerja masa kini, masa sekarang atau masa hadapan. Untuk fi'il amr sendiri ialah kata kerja perintah. Artinya apa? Kata kerja untuk kita nak pingin orang lain melakukan sesuatu gitu. Mengerjakan sesuatu karena kita mengatakan mengucapkan perintahnya. Jadi begitu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Maaf Ustaz, tak ada line. Tak apa Puan Halimah. Okey, line dah, alhamdulillah. Cerita Assalamualaikum, Waalaikumsalam Puan Halimah. Okey ya. Fi'il amr ialah kata kerja perintah. Nah, fi'il amr sendiri, kalau fi'il madi dan fi'il mudhari kan kita tahu dia ada 14 macam. Untuk fi'il amr dia cuma punya 6 macam saja. 6 macam saja. Kenapa dia cuma punya 6 macam saja tuan-tuan dan puan-puan? Karena kata kerja perintah ini dalam bahasa Arab cuma ditujukan untuk orang kedua saja. Untuk orang kedua saja, domir orang kedua saja. Nah, kita tahu domir untuk orang kedua itu cuma ada 6, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi cuma ada 6 macam ya. Untuk kata kerja pertama ana, nahnu tidak ada fi'il amarnya. Untuk kata kerja ketiga, untuk orang ketiga huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dia juga tak ada fi'il amarnya. Jadi yang punya fi'il amar cuma 6 macam yaitu yang untuk domir orang kedua ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kita punya contohnya. Kita buat contohnya dululah. Misalnya kita pakai kata kataba lah. Kataba ini bentuk madinya.
Yaktubu bentuk daripada fi'il mudhari'nya. Nah, ketika kita nak ubah dia menjadi fi'il amar, bentuk fi'il amarnya menjadi seperti ini. Nanti kita pelajari. Daripada kataba dia menjadi yaktubu, ini fi'il madi dia menjadi mudhari', daripada yaktubu dia menjadi uktub. Uktub inilah yang bisa kita sebut menjadi fi'il amar. Kalau ini kan kita artikan telah menulis. Telah menulis. Ini kita artikan sedang menulis. Ini kita artikan tulislah. Jadi tulislah, uktub. Kita boleh lihat perbezaannya di mana untuk kataba dia cuma 3 kata asalnya, untuk yaktubu dia ada ketambahan harful mudhara'ah iaitu ya di sini, yaktubu. Untuk fi'il amr dia berubah menjadi uktub. Sekarang bagaimana cara kita merubah daripada fi'il dia yang sebelumnya madi atau mudhari menjadi fi'il amr? Caranya dia begini tuan-tuan dan puan-puan. Kita misal ambil contoh seperti yaktubu tadi. Kan kataba yaktubu. Cara kita merubah dari fi'il yang biasa menjadi fi'il amr, kita lihat fi'il mudhari'nya dulu tuan-tuan dan puan-puan. Fi'il mudhari' dari kataba apa? Fi'il mudhari' dari kataba yaktubu. Yaktubu. Caranya, ini kan bentuk fi'il mudhari' kan? Caranya kita ambil dulu, kita tulis saja sini. Kita ubah daripada huruf terakhirnya kita ubah menjadi sukun. Kita ubah menjadi sukun. Huruf depannya kita hilangkan daripada ya ini. Kalau dia pakai tak kita hilangkan juga. Ubah menjadi alif. Ubah menjadi alif dan harokat daripada alif tersebut kita ubah sesuai dengan huruf yang masih berharokat yang tersisa. Apa yang harokat yang masih tersisa di sini? Tak kan? Jadi taknya harokatnya apa? Barisnya apa? Tu. Jadi kita kasih juga u. Jadinya uktub. Jadinya uktub. Ada kita kasih contoh lagi, misalnya misalnya apa? Misalnya doroba saja. Kita pakai jala saya jelisu. Yajlisu. Kita ambil kita ubah daripada yajlisu di sini, kita ubah huruf terakhirnya menjadi sukun, menjadi mati di sini. Yajlis dia kan jadinya kita ubah huruf, kita hilangkan harful mudhara'ahnya sama barisnya sekalian. Jadi kita ganti dengan alif. Kita lihat yang masih berharokat yang mana? Yang masih berharokat huruf lam. Lamnya baris bawah. Dia berarti menjadi alifnya ini yang di awal ini mengikuti yang masih berbaris, dia jadi ijlis. Begitu ya teman-teman dan perempuan. Nah,
Tapi ada pengecualian, kita ambil contoh yang pengecualian yang terakhir ni, bisa ambil contoh fataha yaftahu. Artinya membuka ya tuan-tuan dan puan-puan. Yaftahu. Yaftahu. Ini ada pengecualian sedikit. Kita coba pakai yang rumus biasa. Yaftahu. Kita matikan, kita sukunkan yang huruf terakhir menjadi sukun. Kita hilangkan harful mudhara'ahnya menjadi kita ganti dengan alif. Kemudian kita lihat yang tengah yang masih berbaris yang mana? Yang masih berbaris ternyata tak. Tapi kalau yang masih berbarisnya berbaris ke atas, berbaris A seperti yaftahu ini kan yang masih berbaris kan taknya tak ke atas. Kalau dia masih berbaris ke atas, kita ganti ke yang baris bawah. Jadi iftah. Jadi kita bisa simpulkan rumusnya tuh U, I, dan A. Nah, begitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Yaktubu, jadi uktub. Nah, ijlis. Iftah. Jadi rumusnya A. Oke, boleh paham tak tuan-tuan dan puan-puan? Atau ada pertanyaan? Boleh paham tak tuan-tuan dan puan-puan? Atau ada pertanyaan? Atau masih lainnya tadi putus-putus ke ketika saya menjelaskan? InsyaAllah boleh paham, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, puan yang lain, tuan-tuan dan puan-puan yang lain, boleh paham tak? Atau ada pertanyaan? Boleh paham, Ustaz. Lain. Okey, Alhamdulillah, Puan Zara. Alhamdulillah, faham tu. Okey. InsyaAllah boleh faham, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, kita jelaskan sedikit lagi ya, biar boleh paham lagi. Fi'il amr ialah kata kerja perintah, punya 6 macam. Nanti kita bahas 6 macam ni. Kita bicarakan dulu cara merubah daripada fi'il amr, daripada fi'il mudhari' ke fi'il amr. Jadi kalau kita nak ubah kata kerja menjadi fi'il mudhari', kita lihat dulu ketika kita nak ubah sebuah kata kerja menjadi fi'il amr, kita kena lihat dulu fi'il mudhari'nya. Okey? Kita kena lihat dulu fi'il mudhari'nya. Misal kita ambil contoh sini yaktubu. Yaktubu. Cara kita berubah daripada yaktubu ini fi'il mudhari' menjadi fi'il amr, pertama kita matikan dulu, kita sukunkan dulu huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya kan ba kan? Kita sukunkan. Dia menjadi sukun. Kemudian kita hilangkan harful mudhara'ah yang ada di depan ini. Kita hilangkan, kita ganti dia dengan alif. Kita ganti dengan alif. Sekarang baris alifnya jadi apa? Baris alifnya kita mengikuti dengan huruf yang masih mempunyai baris di sini. Apa huruf yang masih mempunyai baris ini? Ka sudah mati kan? Ka sukun, ba juga sukun. Kita lihat sini, oh tak, masih ada baris. Barisnya apa? Barisnya u. Barisnya dhammah. Jadi u. Jadilah dia berbaris u. Uktub. Rumusnya apa? Uktub. Uktub ya. Nah sekarang kita pakai contoh yang lain.
Yajlisu, kita lihat sini. Yajlisu, kita matikan seperti yang tadi, kita matikan baris terakhirnya, kita jadikan sukun. Kita hilangkan dia harful mudhara'ahnya, kita ganti dengan alif. Baris alifnya baris alifnya pakai apa? Kita lihat yang masih berbaris di sini apa? Yang masih berbaris di sini ternyata adalah di lam di sini berbarisnya i ke bawah, berbaris bawah. Jadi kita ikuti dia, kita ijlis. Rumusnya ii. Ada pengecualian tuan-tuan dan perempuan, yaitu pengecualiannya ia ini. Kita contohnya adalah yaftahu. Sama saja kita caranya, kita matikan baris terakhirnya, kemudian kita hilangkan juga yang di depan ini harful mudhara'ahnya, kita ganti dengan alif. Nah, sudah kita ganti dengan alif, kita lihat yang mana yang masih berbaris, ternyata yang masih berbaris itu ta-nya tapi baris atas, baris A. Baris A kalau kita rumus, kalau kita lihat rumus baris A ini depannya I. Berarti kita pakai I. Jadi ini pengecualiannya ya tuan-tuan dan perempuan. Jadi kalau ini tetap ikut I, A. Ya. Iftah. Jadi uktub, ijlis, iftah. Okay. Itu ya tuan-tuan dan perempuan. Kita nak pakai contoh yang lain, misalnya banyak. Kita pakai contoh seperti yang kemarin, bangun tidur, istaiqaza, yastaiqizu, yastaiqizu, qizu, berarti istaiqiz. Gitu. Alif di depan itu hamzah wasal ya Ustaz? Iya betul, ini hamzah wasal, artinya kalau di depan, kalau di sebelumnya ada huruf yang lain, ini tak perlu dibaca alifnya. Misalnya kita nak tambah fa, misal faftah atau fajlis, jadi alifnya tak perlu kita baca. Ustaz, kalau huruf 6G berbaki itu ada sabdu, macam mana ya Ustaz? Maaf Pak Lam, saya tak paham ini apa pertanyaannya. Tapi ini apa? Ini bentuk dasarnya saja. Kalau kita nak pakai apa? Kata kerja yang punya dasarnya 4, 5 atau 6, nanti kita bahas di pembahasan tersendiri ya, tuan-tuan dan perempuan. Ini masih dalam bentuk kata kerja bentuk 3 saja dulu, tuan-tuan dan perempuan. Kata kerja bentuk 3 dan bentuk sehat yang bukan berbentuk mu'tal. Kalau mu'tal dia lagi, misal kita pakai contoh qama yakumu, dia menjadi kum. Tak pakai alif kan, tiba-tiba cuma punya dua huruf saja, kum. Tapi itu nanti kita bahas yang pakai 3, yang memakai 3 huruf biasa saja dulu. Oke? Kita pakai contoh kan, kata bayak tubuh jalasa yajlisu fatah yaftahu gitu. Yang cuma 3 huruf saja dulu. Untuk yang pakai yang lain, untuk yang berhuruf banyak, berhuruf dasar banyak, kita pakai atau berhuruf dasar yang mempunyai penyakit atau yang mu'tal, nanti kita bahas di pembahasan tersendiri ya tuan-tuan dan perempuan. Oke. Maksud saya huruf yang ada baris itu bersyaddu, bertasydid.
Oh ya, sama sama Tuan Tuan Lam. Jadi kalau untuk yang bertasydid itu dia punya cara lain juga. Misalnya madda yang mudda. Nah, dia berbeza, tak pakai rumusnya ini. Jadi dia ada di pembahasan dia tersendiri ya, Puan Lam. Untuk yang itu, yang bertasydid ya, seperti madda itu jadi mudda dia, apa fi'il amarnya. Itu ada di pembahasannya tersendiri nanti. Kita pakai yang berhuruf tiga aja dulu, berhuruf tiga dan tak berpenyakit atau tak bermu'tal, tak berilah ya, tak berilah, bukan fi'il mu'tal. Kita pakai yang biasa saja. Misalnya apa? Kita pakai qara'a yaqra'u, nazara yanzuru, biasa saja. Kita tidak pakai yang madda ya muddu, ta'allama ya ta'allamu, belum dulu kita pakai yang itu ya. Kita pakai yang mudah saja, yang dasar saja dulu. Oke? Okay? Oke. Okay. Nah, sekarang kita dah tahu cara merubah daripada fi'il biasa menjadi fi'il amar. Kita dah tahu caranya, kita nak pakai fi'il mudhari'. Kalau nak dari fi'il mudhari' baru kita ubah ke fi'il amar. Nah, sekarang kita nak bahas macam-macam dari fi'il amar. Fi'il amar kita dah tahu dia ada 6 macam, yaitu untuk anta, untuk antuma, untuk antum, untuk anti, untuk antuma, dan antunna. Kalau kecil. Untuk antunna. Oke. Okay. Nah, kalau anta kita dah belajar, kita pakai contoh uktub lah ya. Nah, untuk anta dia pakai yang biasa, yang standar, uktub. Uktub biasa. Uktub. Nah, untuk kalau kita nak pakai untuk antumah, dia agak lain, agak berbeza. Dia menjadi uktuba. Kalau kita ingat-ingat, dia bentuk mudhari'nya taktuba ni kan. Kita hilangkan nunnya, kita tetapkan alifnya sebagai baris takkid. Jadi uktuba. Domirnya mana? Domirnya yang alif ini. Penanda kalau dia untuk domir antuma. Itu ya tuan-tuan dan puan-puan. Nah, untuk antum dia menjadi uktubu. Jadi uktubu. Jadi uktubu. Di ketambahan waw ini sukun, kemudian ada alif. Uktubu. Nah, kalau kita pakai ijlisu. Nah, kalau antuma ini ijlisa. Gitu. Jadi kita tulis lah ya. Tambah alif, tambah waw. Kita hilangkan ditambah. Berarti ada alif, ada waw, terus alif. Nah, sekarang anti menjadi uktubi. Uktubi.
dia ketambahan ya di sini tuan-tuan dan puan-puan. Untuk antuma dia sama, jadi uktuba. Nah, untuk antuma dia menjadi uktubna. Uktubna. Jadi boleh kita lihat sini perbezaannya. Perbezaannya. Kalau untuk anta dia biasa, uktub saja. Untuk antuma dia ketambahan alif, jadi uktuba. Untuk antum dia ketambahan waw sama alif, jadi uktubu. Kalau untuk anti dia ketambahan ya sukun, jadi uktubi. Untuk antuma dia sama, dia ketambahan alif jadi uktuba. Untuk antuna dia menjadi uktubna. Ketambahan nun, na. Uktubna. Okey. Okey. Ini berlaku ya untuk kita nak pakai yang ii atau ia. Kita pakai misalnya iftah. Iftaha, iftahu, iftahi, iftaha. Iftah. Jadi begitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Inilah 6 macam daripada fi'il amr. 6 macam ya. Ini untuk muzakkar 3 ini anta, antuma, antum. Ini untuk muannas anti, antuma, antun. Jadi ada 6 macam. 6 macam perubahannya adalah tambahan alif, tambahan waw sukun dan alif, kemudian ada ketambahan ya sukun, ketambahan alif dan ketambahan nun, ketambahan na. Nun baris atas, baris atas. Waktu benar. Okey. Boleh paham ya tuan-tuan dan puan-puan atau ada pertanyaan lagi? Okey Ustaz, insyaAllah Alhamdulillah ya Puan boleh faham ni. Okey, puan-puan yang lain boleh faham atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan kan untuk apa? Untuk cara merubah daripada fi'il biasa ke fi'il amr, atau ada pertanyaan masalah macam-macam 6 macam fi'il amr ini? Boleh? Puan Rasila, Alhamdulillah faham tu. Alhamdulillah. Puan Halimah boleh Ustaz? InsyaAllah Alhamdulillah. Puan Misama, Alhamdulillah faham Ustaz? Alhamdulillah. InsyaAllah faham Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Puan. Alhamdulillah. Kalau begitu bolehlah kita sedikit untuk melakukan latihan ya tuan-tuan dan puan-puan. Tamrin. Okey. Kita tulis di sini aja. Biar tak hilang.
Oke. Apa ya? Antum. Oke, tonton dan perempuan. Di sini saya ada tiga buah kata kerja. Ini ada bentuk madinya nazara, qara'a, zahaba. Ini bentuk uh, mudhari'nya. Untuk mudhari'nya yanzuru, yaqra'u sama yazhabu. Nah, kita sekarang akan buat dia menjadi fi'il amr. Nah, tetapi kita boleh lihat sini ini domirnya. Ada yang untuk nazara yanzuru dia ada antum. Nah, qara'a yaqra'u dia ada anta, zahaba yazhabu dia ada anti. Nah, Nah, kita akan buat fi'il amarnya bersama-sama. Tapi kita selain kita nak buat dia ubah dia menjadi fi'il amar, kita juga sesuaikan dengan domirnya. Nah, kalau dia domirnya antum dia pakai yang mana? Kalau dia domirnya anta dia pakai yang mana? Kalau dia domirnya anti dia pakai yang mana? Oke, boleh tonton dan perempuan. Nah, untuk nazaro yanzuru untuk domir antum fi'il amarnya cemana ya tuan-tuan dan perempuan? Domir amarnya kalau nazara yanzuru untuk domir antum dia menjadi apa ya tuan-tuan dan puan-puan? Yang tahu boleh ditulis tuan-tuan dan puan-puan? Boleh ditulis dengan huruf Latin saja tuan-tuan dan puan-puan kalau susah ya untuk membariskan mengharokatkan tulisan Arab di handphone atau apa? Boleh pakai apa? Pakai tulisan Latin saja. Misalnya apa? Tak tulis inziru atau anziru atau unzuru. Salah. Pakai tulisan Latin saja kalau sus. Nah. Oke. Unzuru, unzuru. Oke. Puan Nur Aini jawab unzuru juga.
Unzuru, oke. Oke, betul ya tonton perempuan. Untuk nazara yanzuru kita ubah dulu lah menjadi apa? Fi'il amr biasa. Nah, dia menjadi kita lihat di sini kita matikan dulu huruf yang terakhirnya, kita hapus juga harfu mudharaahnya, kita ganti dengan alif. Nah, kita lihat yang masih berharokat di sini, yang masih berbaris di sini cuma zo. Zo-nya berbaris u. Jadi dia kalau berbaris u di sini rumus uu. Jadi unzur lah dia. Unzur. Nah, tetapi kita lihat sini, ini kan untuk domir anta. Kita lihat kalau domir antum jadi apa? Ketambahan waw sama waw sama alif. Ini menjadi baris domah lagi. Jadi unzuru. Jadi unzuru dia. Jadi untuk antum fi'il amr dari yanzuru untuk antum ialah unzuru. Oke. Oke, betul ya Puan Kamaria, Puan Sitiasa, Puan Rosila, Puan Halimah, unzuru menjadi. Puan Nuraini juga. Jadi unzuru. Nah, sekarang nazara yanzuru ini artinya melihat ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau qara'a yaqra ini artinya membaca. Nah, kita kita membaca Quran. Qara'a Quran. Nah, qara'a yaqra'u untuk domir anta. Nah, dia fi'il amarnya menjadi apa ya tuan-tuan dan puan-puan? Sekarang untuk yang qara'a yaqra'u ini. Betul, menjadi ikra betul. Puan ini. Nah, yang lain menjadi ukruk kah atau ikrik kah? Nah, jadi apa? Jadi Puan Kamaria ikra, Puan Zara ikra, Puan Lam ikra. Betul ya? Betul. Dia kita ubah dulu, kita tulislah dulu menjadi apa? Bentuk mudhari'nya. Pertama kita sukunkan ini yang baris terakhir. Kemudian kita hilangkan harfu mudharaahnya, yaitu ya ini, kita ganti dengan alif. Nah, kita lihat yang masih berbaris ini cuma ro. Tapi kalau kita ada rumus di sini, ro itu rumusnya ia. Berarti ini menjadi ia. Jadi ia, ikra. Jadi ikra. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita kebetulan untuk domirnya di sini anta. Domir anta tak ada ketambahan, tetap bentuk fi'il amr yang dasar. Jadi anta ikra. Bacalah. Oke, betul ya. Betul Puan Nuraini, Puan Radin, Puan Zahra, Puan Kamaria, Puan Nana Kota. Dan puan-puan yang lain. Nah, yang terakhir, kata kerja yang terakhir, zahaba yazhabu, tapi untuk anti nih sekarang tuan-tuan dan perempuan. Zahaba yazhabu untuk anti. Pertama kita ubah dulu dia. Kita tulis di sini bentuk mudhari'nya. Kita coba ubah dia. Pertama kita ubah dia menjadi fi'il amr yang dasar, yang biasa. Baru kita sesuaikan nanti dengan domirnya yang ada. Domir ini yang ada di sini anti. Dia jadi apa tuan-tuan dan puan-puan? Oke, Puan Zahra izhabi, Puan Radin izhabi, Puan Nuraini izhabi. Oke, betul ya tuan-tuan dan perempuan. Pertama kita sukunkan dulu yang baris terakhir, izhab. Jadi yazhab dia, kita hilangkan harfu mudharaahnya, kita hilangkan harfu mudharaahnya.
kita ganti dengan alif. Jadi kita lihat di sini yang masih berharokat apa, yang masih berbaris apa, ha di sini, ha-nya baris atas. Tapi kita lihat di sini rumusnya ia. Makanya kita jadikan dia baris bawah menurut ia. Jadi izhab, ia. Oke. Jadi begitu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Oke. Tapi kita lihat di sini dia domirnya anti. Ini anti. Kalau kita lihat di sini, kalau domir anti dia ketambahan ya sukun. Maka kita tambahlah ya sukun. Kita ganti ini dengan baris bawah. Izhabi. Jadi izhabi. Maka yang betul untuk anti fi'il amarnya adalah izhabi. Oke. Itu ya teman-teman dan puan-puan. Oke, betul ya, Puan Zahara, Puan Nuraini, Puan Nana Kota, Puan Halimah, Puan Lam, Puan Komaria, betul ya. Nah, ada sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada pertanyaan kah tuan-tuan dan puan-puan? Ada pertanyaan kah? Atau boleh paham semua? Sebelumnya maaf ya, tadi di awal-awal siri tadi kita ada banyak line putus tadi, mungkin karena koneksi internet saya lumayan lumayan sering putus-putus tadi itu siang. Oke, terima kasih Ustaz. Oke. Ada pertanyaan tak tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita akhiri? Atau boleh paham semua? Puan Nurain tak ada Ustaz, insyaAllah semua boleh faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah faham tu, Alhamdulillah Puan Rosilah. Puan Zara, Alhamdulillah faham tak? Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah Puan Sabariyah boleh paham ya, Puan Kamariah juga boleh paham. Okey, karena tuan-tuan dan puan-puan boleh paham semua dan juga tak ada pertanyaan, maka bolehlah kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa lagi hari Isnin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Puan Lam, Puan Komaria. Terima kasih Puan Nana Kota, Puan Sitiasa, Puan Nuraini, Puan Radin, Puan Sabaria. Terima kasih, syukran ya. Dan puan-puan lain yang tak saya tersebut namanya. Terima kasih.